Pembelajaran mendalam dan asesmen dasar PAUD bagi peserta PPG calon guru LPTK Universitas Islam Makassar pada pertemuan 1 oleh Dr. Sadarudin, SPD, MPD. Pendahuluan. Modul ini bertujuan membantu calon guru memahami konsep dan penerapan pembelajaran mendalam yang berpihak pada anak serta asesmen autentik yang menjadi bagian integral dari proses pembelajaran. Dengan memahami kedua aspek ini, calon guru diharapkan mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang kontekstual, reflektif, serta berorientasi pada perkembangan anak secara holistik. Rasionalisasi mata kuliah pembelajaran mendalam PAUD. Tantangan praktik PAUD saat ini. Pembelajaran PAUD masih cenderung berfokus pada aspek kognitif dan permukaan, belum optimal menstimulasi perkembangan holistik anak, kognitif, sosial, emosional, dan sensorik. Urgensi pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam memungkinkan anak mengonstruksi pengetahuan melalui pengalaman langsung, berpikir kritis, dan terlibat secara emosional, sehingga mendukung perkembangan anak secara utuh dan bermakna. Relevansi bagi peserta PPG calon guru PAUD. Peserta PPG perlu dibekali kemampuan membedakan pembelajaran superficial dan pembelajaran mendalam agar mampu merancang intervensi pembelajaran yang inklusif, responsif, dan sesuai tahap perkembangan anak. Landasan kebijakan nasional. Selaras dengan UU No. 20 tahun 2003, Permendikdasmen No. 12 tahun 2025, dan Permendikdasmen No. 13 tahun 2025 yang menekankan pembelajaran aktif, kreatif, menyenangkan, serta pengembangan pemahaman menyeluruh dan berpikir kritis pada anak usia dini. Kontribusi global, Satgas, mendukung 4 Pound Sudan, Quality Education, khususnya target 4.2 dan 4.7, melalui pembelajaran bermutu yang menumbuhkan keterampilan berpikir kritis, nilai keberlanjutan, dan penghargaan terhadap keberagaman. Deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini membekali peserta PPG calon guru dengan pemahaman konseptual dan keterampilan praktis mengenai pendekatan pembelajaran mendalam, deep learning. Melalui mata kuliah ini, peserta PPG calon guru diharapkan mampu menelaah, merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi pembelajaran dan asesmen yang mengimplementasikan pembelajaran mendalam pada kegiatan pembelajaran mikro dan terintegrasi dengan mata kuliah praktik pengalaman lapangan, PPL, terbimbing sesuai dengan kekhasan bidang studi masing-masing. Evaluasi terhadap praktik pembelajaran dilakukan secara reflektif, menggunakan asesmen dalam penerapan pembelajaran mendalam, PM, yang memiliki prinsip antara lain keadilan, keterbukaan, objektivitas, keberlanjutan, holistik, keanekaragaman, integritas, akuntabilitas, responsivitas, dan keterhubungan dengan tujuan pendidikan. Capaian pembelajaran mata kuliah. Mampu menguasai konsep, prinsip dan prosedur pendekatan pembelajaran mendalam, CPMK 1A. Mampu menelaah rancangan pembelajaran dan asesmen menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam, CPMK 3A. Mampu membuat perencanaan pembelajaran dan asesmen menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam, CPMK 8A. Mampu melaksanakan pembelajaran mikro dari rancangan pembelajaran dan asesmen yang telah disusun, CPMK 9A. Mampu mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran dan asesmen yang menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam, CPMK 16A. Lembar kerja 1, perancangan kegiatan, bobot 5%. Lembar kerja 2, perencanaan pembelajaran dan presentasi, bobot 10%. Lembar kerja 3, praktik micro-teaching, bobot 15%. Lembar kerja 4, presentasi rencana tindak lanjut, bobot 10%. Ujian tengah semester, bobot 30%, dan ujian akhir semester, dengan bobot 30%. Ada 4 topik dalam modul ini. Topik 1, pendekatan pembelajaran mendalam dalam satuan PAUD. Topik 2, perencanaan pembelajaran dan asesmen di PAUD. Topik 3, pelaksanaan pembelajaran dan asesmen di PAUD. Dan topik 4, evaluasi, refleksi dan rencana tindak lanjut pembelajaran mendalam di PAUD. Sekarang kita akan membahas topik 1, yaitu pendekatan pembelajaran mendalam dalam satuan PAUD. Umlah pertemuan 3 pertemuan. Tujuan pembelajaran, menganalisis dan menjelaskan konsep, prinsip, serta prosedur pendekatan pembelajaran mendalam dalam konteks karakteristik belajar anak usia dini, CPMK 1A. Moda daring, luring, pendidikan anak usia dini, PAUD,
berperan penting dalam meletakkan dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada tahap ini, anak belajar melalui pengalaman konkret, interaksi sosial, dan refleksi dari kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran yang berpihak pada anak harus mampu menumbuhkan rasa ingin tahu, makna, dan keterhubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata anak. Pendekatan pembelajaran mendalam menjadi relevan karena menekankan pada pemahaman bermakna, bukan sekadar rutinitas. Melalui pendekatan ini, guru membantu anak mengkonstruksi pengetahuan secara aktif, mengaitkan konsep dengan konteks, serta menumbuhkan kesadaran belajar yang reflektif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, muncul dua pertanyaan esensial yang perlu diperhatikan. Mengapa pendekatan pembelajaran mendalam penting diterapkan di PAUD, dan apa yang membedakan pendekatan pembelajaran mendalam dengan pembelajaran yang hanya berfokus pada hafalan atau rutinitas di kelas PAUD? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi dasar eksplorasi bagi peserta PPG calon guru dalam memahami esensi pendekatan pembelajaran mendalam serta implikasinya terhadap perancangan pengalaman belajar anak usia dini. 1a. Memahami pembelajaran mendalam di PAUD, apa dan mengapa penting? Pembelajaran yang dilakukan di satuan PAUD sering berhadapan dengan fenomena di mana anak-anak sangat mudah teralihkan perhatiannya. Ketika guru tengah menjelaskan konsep bilangan melalui papan tulis atau memandu anak mengucapkan kosakata berulang-ulang, beberapa anak justru asyik dengan aktivitas menggambar sendiri, ada yang larut dalam obrolan dengan teman sebaya, bahkan tidak sedikit yang berdiri meninggalkan tempat duduk untuk bermain secara mandiri. Kondisi semacam ini sering memunculkan pertanyaan mendasar. Apakah anak-anak memang kurang berminat terhadap materi yang diajarkan, atau justru metode pengajaran guru yang belum sejalan dengan kodrat belajar alamiah anak, yakni belajar lewat aktivitas bermain, praktik langsung, dan eksplorasi? Pertanyaan sederhana ini membuka jalan menuju pemahaman yang lebih luas tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan anak usia dini. Untuk dapat memahami hal tersebut, mari cermati kasus 1.1. Kasus 1.1. Seorang guru baru saja memulai kegiatan pembelajaran di salah satu lembaga PAUD. Hari ini, ia mengajak anak-anak untuk belajar tentang air, bukan hanya dari lembar kerja, tetapi melalui pengalaman nyata anak. Guru tersebut membawa ember berisi air, beberapa gelas plastik, spons, dan mainan perahu kecil. Kegiatan pertama dimulai dengan anak-anak yang diminta menuangkan air dari gelas besar ke gelas kecil. Ada yang menumpahkan air, ada yang membandingkan mana yang penuh dan mana yang setengah. Guru tersebut kemudian bertanya sambil mempraktikkan, kalau air ini dituang ke spons, kemana perginya air ini? Anak-anak penasaran dan mencoba sendiri. Setelah itu, anak-anak berdiskusi bersama, mengapa air bisa meresap, mengapa gelas bisa penuh, dan bagaimana caranya supaya air tidak tumpah. Di akhir kegiatan, guru tersebut mengajak anak-anak mengaitkan pengalaman yang anak dapat tadi dengan kehidupan sehari-hari, seperti menuang air minum di rumah atau mencuci tangan. Kasus di atas merupakan contoh tantangan nyata dalam praktik pembelajaran di PAUD. Kasus tersebut menjadi perantara untuk memahami bagaimana teori dan praktik dapat dijembatani melalui perencanaan pembelajaran yang tepat. Dari pembahasan kasus itu, dapat terlihat bahwa setiap masalah di kelas selalu memerlukan analisis yang cermat agar dapat merumuskan solusi yang relevan. Oleh karena itu, pada bagian ini terdapat beberapa pertanyaan yang dapat membantu mengolah informasi dan fenomena di lapangan menjadi sebuah dasar penyusunan perencanaan pembelajaran yang sistematis, terukur, dan berpihak pada anak. Aktivitas 1.1. Bacalah kembali kasus yang telah dipaparkan tadi. Tuliskan refleksi sebanyak 300 kata yang menjawab pengalaman melihat suatu fenomena tentang apa faktor utama yang memengaruhi masalah dalam kasus ini. Bagaimana seharusnya guru menyusun perencanaan pembelajaran berdasarkan kasus tersebut? Pernahkah kasus serupa ada dalam lingkungan PAUD terdekat atau kasus tersebut dialami semasa kecil? Jika berada pada situasi guru tersebut, apa langkah yang akan dilakukan? 1b. Pembelajaran mendalam dan asesmen di PAUD. Pengertian pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam menekankan pemahaman aplikatif, bukan sekadar hafalan. Anak memahami makna belajar, membangun karakter, dan mampu menggunakan pengetahuan dalam situasi nyata. Fulan, Quinn, dan M. Sitchen, 2018. Implementasi dalam konteks PAUD diwujudkan melalui kegiatan yang mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman sehari-hari anak, menstimulasi berpikir kritis dan pemecahan masalah,
Memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan kontekstual. Landasan teoretis, konstruktivisme. Piaget, 1952. Anak belajar melalui pengalaman langsung, learning by doing. Vygotsky, 1978. Pembelajaran melalui interaksi sosial dan scaffolding. Brunner, 1977. Media dan alat bantu sebagai penopang konstruksi pengetahuan. Praktik pedagogis. Strategi pembelajaran dirancang agar menyenangkan, interaktif, dan kontekstual. Misalnya, anak belajar mengenal hewan melalui gambar, kunjungan lapangan, atau bermain peran. Pendekatan ini mendukung pengembangan berpikir kritis dan kolaboratif sesuai pandangan Piaget, 1952, tentang pentingnya pengalaman konkret bagi pembentukan skema berpikir anak. B. Lingkungan pembelajaran. Lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kaya stimulasi mendorong anak untuk bereksplorasi. Prinsip ini selaras dengan konsep Zone of Proximal Development, ZPD, dari Vygotsky, di mana anak berkembang melalui dukungan dari guru dan teman sebaya. C. Pemanfaatan teknologi digital dan non-digital teknologi memperluas pengalaman belajar anak, misalnya melalui aplikasi edukatif atau permainan dari bahan bekas. Sejalan dengan pandangan Brunner, 1977, media dan alat bantu berfungsi sebagai scaffold untuk memperkuat proses berpikir anak. D. Kemitraan pembelajaran. Kolaborasi antara guru, orang tua, komunitas, dan pihak profesional memperkaya proses belajar anak. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama yang berakar pada interaksi sosial, sebagaimana ditegaskan oleh Vygotsky. 8 dimensi profil lulusan. A. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME, mengajarkan nilai-nilai agama agar anak memiliki dasar moral yang baik. B. Kewargaan, mengenalkan pada anak tentang pentingnya hidup bersama dengan orang lain secara harmonis. C. D. Kreativitas, membantu anak menjadi kreatif dalam menyelesaikan masalah. Kemandirian, anak belajar untuk melakukan sesuatu sendiri, seperti mengikat tali sepatu atau merapikan mainan. E. F. G. H. Komunikasi, mengajarkan anak cara berbicara dan mendengarkan dengan baik. Kesehatan, mengajarkan tentang pentingnya menjaga tubuh agar tetap sehat. Kolaborasi, mengajarkan pentingnya bekerja sama dengan orang lain. Penalaran kritis, membantu anak belajar memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah. 3 prinsip pembelajaran. A. Berkesadaran, mindful learning. Anak memahami tujuan belajarnya sendiri. Guru membantu anak menyadari apa yang sedang dipelajari, mengapa hal itu penting, dan bagaimana cara mencapainya. Pendekatan ini menumbuhkan motivasi intrinsik dan rasa tanggung jawab terhadap proses belajar. B. Bermakna, meaningful learning. Pengetahuan dihubungkan langsung dengan kehidupan sehari-hari anak. Guru mengaitkan konsep dengan pengalaman nyata, menghadirkan isu yang relevan, serta melibatkan keluarga dan komunitas agar pembelajaran kontekstual. C. Menggembirakan, joyful learning. Suasana belajar yang menyenangkan menumbuhkan rasa ingin tahu, kepercayaan diri, dan kegigihan anak. Aktivitas bermain, eksplorasi, dan interaksi sosial dirancang agar anak belajar dengan rasa senang dan tanpa tekanan. 3 pengalaman belajar, yaitu A. Pengalaman belajar memahami. Anak membangun pengetahuan secara aktif melalui eksplorasi, diskusi, dan pengamatan. Proses ini menstimulasi berpikir kritis dan menghubungkan konsep dengan pengalaman nyata. Contoh, anak diajak memahami konsep air melalui eksperimen sederhana dengan menuang, membandingkan, dan menyerap air menggunakan spons. B. Pengalaman belajar mengaplikasi. Anak menggunakan pengetahuan yang telah dipahami untuk situasi nyata. Proses ini mendorong kemampuan menganalisis, menemukan solusi, dan berkreasi. Contoh, setelah memahami konsep air, anak merancang cara menghemat air di rumah atau sekolah. C. Pengalaman belajar merefleksi. Anak diajak mengevaluasi proses dan hasil belajar, mengidentifikasi apa yang sudah dikuasai dan apa yang perlu ditingkatkan. Refleksi membantu pengembangan regulasi diri dan kesadaran belajar sepanjang hayat. Pendekatan ini dapat dipetakan melalui taksonomi Solow, Structure of Observed Learning Outcome, yang diartikan dalam bahasa Indonesia adalah struktur hasil belajar yang teramati.
Taksonomi Solow menggambarkan perkembangan pemahaman anak dari tahap dasar, prestruktural, hingga kemampuan menerapkan konsep secara abstrak dan kreatif, extended abstract. Berikut matriks yang dapat membantu mengidentifikasi kedalaman pemahaman dari taksonomi Solow. Sebagaimana pada tabel level prestruktural, karakteristik, anak belum memahami konsep, pengetahuan masih terpisah dan tidak bermakna. Contoh kegiatan, anak ikut bermain tanpa mengikuti aturan, misalnya langsung merebut giliran. Level unistructural, karakteristik, anak memahami satu aspek sederhana dari konsep. Contoh kegiatan, anak tahu dalam permainan ada aturan. Level multistructural, karakteristik, anak memahami beberapa aspek konsep, tetapi belum menghubungkannya. Contoh kegiatan, anak tahu ada aturan dan ada giliran, tapi masih melihat keduanya secara terpisah. Level relational, karakteristik, anak mampu menghubungkan beberapa aspek konsep dan memahami keterkaitan antar konsep. Contoh kegiatan, anak menyadari aturan dibuat agar permainan berjalan adil dan semua teman bisa ikut bermain, dan level extended abstract, karakteristik, anak dapat menggeneralisasi dan menerapkan pemahaman ke konteks baru, lebih abstrak dan kreatif. Contoh kegiatan, anak merancang aturan baru bersama teman agar permainan berjalan menyenangkan dan tetap adil. 6. Piramida keterampilan belajar dan integrasi sensori. Selain aspek kognitif, pembelajaran mendalam juga memperhatikan dasar perkembangan motorik dan integrasi sensori. Piramida keterampilan belajar menggambarkan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi dibangun di atas fondasi sensori yang kuat. Pada bagian dasar piramida, anak memulai dengan keterampilan pengamatan dan pengenalan konsep-konsep dasar, misalnya mengenal warna, bentuk, dan tekstur. Seiring perkembangan, anak mulai menghubungkan informasi, memecahkan masalah, dan menerapkan pengetahuan dalam konteks baru. Hal ini sesuai dengan pandangan Piaget, 1952, mengenai perkembangan kognitif yang berlangsung secara progresif, serta pandangan Vygotsky, 1978, tentang pentingnya dukungan guru dalam membantu anak naik ke tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Namun, keterampilan tingkat tinggi hanya dapat berkembang apabila integrasi sensori anak matang. Integrasi sensori merupakan proses otak dalam mengumpulkan, mengorganisasi, dan mengolah informasi dari berbagai indera secara bersamaan. Proses ini memungkinkan anak merespons lingkungan secara tepat. Jika integrasi sensori terganggu, anak bisa mengalami kesulitan menyesuaikan diri, kewalahan, atau canggung dalam aktivitas sehari-hari. Bagian sensorik yang terlibat dalam integrasi sensori meliputi A, B, C. Penglihatan, yaitu mengolah bentuk, warna, dan gerakan. Pendengaran, yaitu memproses dan membedakan suara. Sentuhan, yaitu merasakan tekstur dan suhu. D, E, F. Propriosepsi, yaitu kesadaran posisi tubuh dan gerakan dalam ruang. Vestibular, yaitu pengolahan keseimbangan melalui telinga bagian dalam. Penciuman dan pengecapan, yaitu kemampuan merasakan bau dan rasa. Untuk lebih memahami mengenai keterkaitan sensori integrasi dan pembelajaran mendalam, amati kasus 1.2 berikut. Studi kasus 1.2. Di sebuah PAUD, terdapat seorang anak yang seringkali terjatuh saat bermain di taman bermain atau saat berlari bersama teman-temannya. Dia terlihat kesulitan untuk mengatur langkahnya saat melompat dari satu tempat ke tempat lain, dan seringkali menabrak benda-benda di sekitarnya. Meskipun dia tampaknya sehat secara fisik, dia terlihat lebih ceroboh dibandingkan dengan teman-teman seusianya. Setelah pengamatan lebih lanjut, ternyata dia mengalami kesulitan dalam integrasi proprioseptif, yang mempengaruhi kemampuan tubuhnya untuk mengetahui posisi dan pergerakan tubuh dalam ruang. Dia kesulitan dalam menyesuaikan langkah, menjaga keseimbangan, dan mengoordinasikan gerakan tubuhnya dengan baik, yang menyebabkannya sering terjatuh atau terlihat canggung. Untuk membantunya, guru atau orang tuanya dapat memberikan aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan proprioseptif, seperti permainan yang melibatkan gerakan tubuh secara terarah, misalnya, berjalan di atas garis atau bermain lompat tali. Selain itu, kegiatan seperti berayun, bermain bola, atau mengikuti instruksi tubuh sederhana juga bisa membantu anak untuk meningkatkan kesadaran tubuh dan koordinasi motoriknya. Dengan latihan yang tepat, dia akan dapat meningkatkan kemampuan tubuhnya untuk bergerak lebih terkontrol dan mengurangi kesulitan mengontrol gerakannya dalam aktivitas fisik sehari-hari. Terakhir pada pertemuan satu ini adalah bagian 7. Prinsip asesmen pembelajaran mendalam.
Pada pembelajaran mendalam, asesmen menjadi bagian integral dari pembelajaran yang tidak terpisahkan. Asesmen berfungsi untuk menilai perkembangan anak sekaligus memberi umpan balik bagi guru dan orang tua. 3 prinsip utama asesmen dalam pembelajaran mendalam adalah berkeadilan. Asesmen harus menghargai keberagaman anak dan menyediakan akomodasi bagi anak berkebutuhan khusus. Objektif, penilaian didasarkan pada bukti faktual, dengan kriteria capaian yang jelas dan konsisten. Edukatif, hasil asesmen digunakan untuk memperbaiki pembelajaran dan memotivasi anak, bukan untuk menghakimi. Teknik asesmen dapat berupa observasi, portofolio, proyek, atau produk karya anak. Umpan balik disampaikan dengan bahasa positif dan konstruktif agar anak merasa dihargai serta terdorong untuk terus belajar. Sekian dan terima kasih walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum.